بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Muqidhah karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, masuk pada pembahasan As-Siqah. Ya, Dr. Fikih. Yang sebelumnya sudah ya, yang wal yajtanib riwayatul mushkilat mimma la tahmiluhu qulubul amah fa in rawa dzalika falyakun fi majalis khassah wa yahrumu alaihi riwayatul mawdu' wa riwayatul matruh illa ayyubayyinahu lin-nasi liyahdharu. Itu sudah ya? Ya, Wandi. Seingat anak sudah. Fasal. Yang hafal tabaqat itu sudah. Kita ulangi lagi ya. Kita ulangi di halaman yang sebelum Siqah. Qala al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wal yajtanib riwayatul mushkilat. Hendaknya seorang muhaddits menjauhi periwayatan al-mushkilat, riwayat-riwayat yang jelimet, yang susah difahami, mimma la tahmiluhu qulubul ammah, yaitu riwayat-riwayat yang tidak bisa diterima oleh hatinya orang awam. Fa in rawa dzalik, kalau seandainya dia ingin meriwayatkan hadis-hadis tersebut, falyakun fi majalis khassah, hendaklah dilakukan di majelis-majelis khusus. Makna ucapan ini ayat ikhwah, majelis itu ada dua. Yang pertama majalis ammah, majelis umum, yang disampaikan adalah hadis-hadis faedah ilmiah yang bisa diserap oleh masyarakat awam. Yang kedua majalis khassah, majelis di kalangan thalabul ilm. Nah, majelis khassah yang ada di kalangan thalabul ilm adalah majelis yang tidak bisa didengar oleh semua orang, tidak boleh setiap orang itu bisa mendengar. Kenapa? Karena dikhawatirkan yang lain itu tidak bisa menerima, memahami itu tadi. Sebagian salafun as-salih mengatakan haditsun nas ala qadri uqulihim. Sampaikan hadis kepada umat manusia sesuai dengan kadar akal mereka.
Ini kaidah dalam berdakwah, dalam mengajar. Antum harus memilah, membedakan majelis yang mana majelis umum, yang mana majelis khusus. Nah, kemudian apa yang disampaikan di majelis khusus jangan antum bawa keluar. Yang timbul fitan. Kadang yang ada di majelis khusus itu dibawa kepada keluar. Misalkan kadang kalau kita di Indonesia ini ada sebagian dai, sebagian ustadz di majelis khusus dia yantakid, mengkritik tokoh-tokoh yang punya nama yang besar. Dari majelis khusus ini tadi melalui rekaman tersebar. Nah, ini tidak selayaknya, sehingga timbul fitnah, timbul kegaduhan, memungkinkan saja pondok pesantren tersebut ditutup, memungkinkan saja diserbu, diserang dan yang lainnya. Ini dikarenakan tidak aman adalah majelis. Ketika ada majelis khusus, ya, apalagi majelis-majelis yang isinya tadi adalah intiqad terhadap afkar munharifah, pemikiran-pemikiran menyimpang, bahkan menyebutkan tokoh-tokoh yang ada di wilayah tersebut, itu tidak sepantasnya untuk tersebar. Ini masuk juga dari makna yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Wa yahrumu alaihi riwayatul mawdu' wa riwayatul matruh illa ayyubayyinahu lin-nasi liyahdharu. Juga dilarang meriwayatkan hadis maudhu, hadis yang matruh, kecuali tujuannya dijelaskan kepada umat manusia supaya mereka waspada. Yang berikutnya, qala al-Imam Az-Zahabi as-siqah tushtaratul adalah fi rawi kasyahid. Dipersyaratkan al-adalah pada seorang perawi seperti asyahid, saksi dalam suatu pengadilan. Al-adalah, sifat adil yang ada pada seorang perawi tersebut itu dipersyaratkan, penting. Apa itu al-adalah? Apa? Ya, seorang perawi yang selamat, al-muslim al-baligh al-aqil as-salim min asbabil fisqi wa khawarimil muru'ah. Itu bahasa simpelnya. Al-adalah itu adalah suatu sifat yang bisa menghalangi perawi tersebut, menghalangi seseorang dari terjatuh pada dosa-dosa besar, wala yusir ala saghair, menghalangi dia untuk tidak terus-menerus dari melakukan dosa-dosa kecil. Wa yamtazu thiqah bidhabti wal itqan, dan di antara keistimewaan perawi yang thiqah tadi, dia diistimewakan dengan dhabt wal itqan. Sehingga ketika seorang perawi dikatakan dia thiqah, maka perawi tersebut memiliki keistimewaan. Apa di antara keistimewaannya? As-thiqah wal itqan. Fa in dhafa ila dzalik al-ma'rifatu wal iktsar fa huwa hafidh. Nah, kalau naik lagi, sudah dia adalah, kemudian dhabt wal itqan, kemudian naik lagi apa? Punya tambahan ma'rifah wal iktsar, fa huwa hafidh. Jadi kalau mau ditingkatkan, yang pertama adalah perawi yang adil. Saduq dikatakan adil apa enggak? Adil dia, tapi tingkat kekuatan hafalannya di bawah.
Dari saduk naik ke mana? Naik ke thiqah. Bagaimana orang yang thiqah? Orang yang adil plus ad-dhabt wal itqan. Naik lagi gimana? Al-hafidh. Al-hafidh perawi yang adil, punya dhabt wal itqan plus punya ma'rifah wal isbat, ma'rifah wal iksar, punya pengetahuan yang luas wal iksar, banyak periwayatannya. Wadih? Apa makna ma'rifah di sini? Dia punya kemampuan yang lebih dalam ilmu ilal, dalam ilmu rijal. Difahami? Maka dia katakan hafidh. Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ahmad, bukan semata-mata thiqah, tapi di atasnya lagi. Di situ disebutkan oleh Imam atau disebutkan oleh Syekh Ali Ar-Razihi, as-thiqah man jama'a bainal adalati wad dhabti. Itu thiqah. Perawi yang mengumpulkan dua sifat, yaitu al-adalah wad dhabt. Kemudian wal huffaz tabaqat. Huffaz tabaqat. Huffazul hadis fi dzirwatiha, dan yang paling puncak Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah antum lihat di situ tabaqat, istilah tabaqat ya, lughatan humul qaum. Tabaqah secara bahasa adalah suatu kaum. Secara istilah makna tabaqat itu qaumun taqarabu fis sinni wal isnad au fil isnadi faqat bi ayyakuna syaikhu hadha hum syuyukhul akhar au yuqaribu syuyukhahu. Jadi dikatakan dia tabaqat, yaitu para perawi yang satu martabat, satu tingkatan, baik dari sisi umur berdekatan. Wandi berapa umur itu? 22. Wandi umur 22. Siapa yang seumuran dengan dekatan dengan Wandi? Muhammad berapa? Berapa umur? 18. Antum 20. Wandi sama si Irsyad ini, Ibnu ini berdekatan. Itu namanya tabaqat. Ya, satu tabaqat. Atau satu gurunya, ya. Walaupun dia agak jauh umurnya, tapi satu tabaqat, satu guru. Kayak antum sama Dr. Vicky itu satu guru. Ya. Walaupun agak jauh. Makanya dikatakan di sini taqarabu fis sinni wal isnad au fil isnadi faqat. Difahami? Satu sama sanadnya walaupun umurnya berbeda. Di sini disebutkan tabaqat yang pertama Abu Hurairah, tabaqatul huffaz. Untuk nama Abu Hurairah ini ukhtulifa fi aksar min salasina qaulan, diperselisihkan melebihi dari 30 nama. Ya. Yang dirojikan oleh Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i
namanya Abu Hurairah ya Abu Hurairah. Adapun yang masyhur Abu Hurairah namanya adalah Abdurrahman ibnu Sakhar. Wa bittabi'in ka Ibnul Musayyab, di kalangan tabi'in Sa'id ibnu Musayyab. Sa'id ibnu Musayyab ibnu Hazn, beliau digolongkan sebagai imam tabi'in. Sa'id ibnu Musayyab ini hubungannya dengan Abu Hurairah, anaknya Abu Hurairah dinikahi oleh Sa'id ibnu Musayyab. Jadi mantunya Abu Hurairah itu imam. Kalau dulu ya ikhwan, ya, dulu akhwat-akhwat di zaman dahulu carinya ikhwan-ikhwan dari kalangan muhadditsin, dari kalangan ulama, tulabul ilm. Ya. Karena kondisi zaman dahulu masyhur dengan ilmu. Kalau di zaman sekarang, kita ini sudah di zaman generasi belakangan. Kadang antum-antum yang tulabul ilm tidak punya modal, susah dapat akhwat yang dari kalangan thalibah. Kemudian disebutkan di sini wa fi sigharihim kaz-Zuhri, dan yang di bawah mereka sigharut tabi'in az-Zuhri. Jadi tabi'in itu ada tiga jenis. Ada kibarut tabi'in, ada awsatut tabi'in, ada sigharut tabi'in. Kalau kibar itu senior. Apa makna senior? Riwayat dia, guru-guru dia mayoritas kebanyakan adalah sahabat. Ya, kebanyakan sahabat. Ahmad nyambung. Lapak nen kopi belum? Kau. Sudah. 65 70. Sekilo. Berapa sekilo? 70. Oh, 70 Ahmad itu tadi kan. Awsatut tabi'in, antara guru dia sesama tabi'in dan sahabat itu 50-50. Kalau sighar, karena generasi sudah dibawa lagi, kebanyakan guru dia adalah dari tabi'in kibar. Difahami? Itu bedanya. Wa fi atba'ihim, dan juga yang di bawahnya atba'ihim, atba'ut tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj, Malik Ibnu Anas. Ini mereka semua dikenal dengan Amirul Mukminin fil hadis. Untuk Sufyan Ats-Tsauri jelas ya ikhwan, ma'ruf Al-Kufi. Kemudian Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj, Abu Bustam, Amirul Mukminin fil hadis. Dikatakan beliau adalah awwal man fattasha fir rijal fil Iraq. Orang yang pertama kali melakukan pengecekan dalam perawi-perawi di wilayah Irak. Kemudian Malik Ibnu Anas. Nah, untuk Malik Ibnu Anas ini, Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau dikenal sebagai muhaddits yang muntaki, selektif. Tapi dalam selektifnya beliau juga didapati beliau Imam Malik meriwayatkan dari perawi yang dhaif, seperti Abdul Karim Ibnu Abil Makhariq. Al-Imam Malik meriwayatkan dari beliau, ternyata Abdul Karim bin Abil Makhariq adalah perawi yang dhaif. Dalam selektifnya tadi masih ada jatuhnya juga. Summa Ibnul Mubarak wa Yahya ibn Sa'id wa Waqi' wa Ibn Mahdi. Kemudian Abdullah bin Mubarak, Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Yahya ibn Sa'id Al-Qattan ini dilakabi sebagai syaitan. Kenapa dilakabi syaitan? Ada kisah. Ya.
Ada seorang perawi, seorang muhaddits, dia mengatakan, coba datangkan kepadaku insan, aku ingin merojaah. Didatangkanlah Yahya bin Sa'id al-Qattan. Ketika didatangkan, dia mengatakan, seingat anak Abdurrahman bin Mahdi kalau tidak salah. Kenapa engkau datangkan syaitan seperti ini? Aku bilang datangkan manusia, malah engkau datangkan syaitan. Ya. Waki' ibn Jarrah juga imam. Waki' ibn Jarrah punya anak namanya Sufyan, punya bapak Al-Jarrah. Sufyan dan Jarrah dua-duanya dhaif, sehingga Waki' ibn Jarrah dikenal dengan perawi as-siqah bainad dha'ifain, perawi yang siqah di antara dua perawi yang dhaif. Sufyan dhaif, bapaknya Al-Jarrah dhaif. Difahami? Jelas? Itu tadi perawi-perawi yang ada. Ya. Summa ka ashabi haula, kemudian seperti murid-murid mereka. Murid siapa? Murid tabi'in ini tadi. Ka Ibnul Madini, seperti Ibnul Madini, wa Ibn Ma'in, wa Ahmad, wa Ishaq, wa Khalqin. Ibnul Madini siapa? Ali Ibnul Madini. Ibnu Ma'in, Yahya Ibnu Ma'in. Ishaq Ibnu Rahawai, Ahmad Ibnu Hanbal, dan yang lainnya. Summal Bukhari, kemudian yang dibawa mereka, dibawa Imam Ahmad siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Summa wa Abi Zur'a, wa Abi Hatim, wa Abi Daud, wa Muslim. Jelas ya? Itu perawi-perawi ulama hadis. Summa An-Nasa'i, kemudian Imam An-Nasa'i, wa Musa ibn Harun, wa Saleh ibn Jazara, wa ibn Khuzaimah, summa ibn Syarafi, ibn Syarqi. Jelas? Wa mimman yusab bil hifdzi wal itqan jama'atun minas sahabah wat tabi'in. Dan di antara muhaddits, ulama yang disifati dengan hifdz dan itqan, ada sekelompok dari kalangan sahabat dan tabi'in. Tadi yang sudah kita sebutkan ya. Jadi ada kitab antum bisa lihat namanya Tazkiratul Huffaz. Dari kalangan sahabat tabi'in yang disifati sebagai huffaz. Ya. Kemudian yang dibawanya Summa Ubaid ibni Abdullah ibni Umar, atau Ubaidullah ibni Umar. Ubaidullah ibni Umar. Di situ ada dua. Ada Ubaidullah bin Umar, ada Abdullah bin Umar al-Umari. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Ada Ubaidullah ibnu Umar al-Umari. Ada Ubaidillah ibni Umar al-Umari. Untuk Ubaidullah ditasghir thiqah. Tapi saudaranya Abdullah bin Umar al-Umari dhaif. Jelas? Hadis tentang takbir ketika membaca ayat tilawah, takbir ya, didhaifkan oleh sebagian masyayikh di negeri Yaman. Alasannya, dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Abdullah ibnu Umar al-Umari. Ya, terdapat perawi yang bernama Abdullah ibnu Umar al-Umari. Jadi, wa ibnu Aun, wa Mis'ar. Ibnu Aun adalah Abdullah bin Aun al-Basri. Mis'ar ibnu Kidam, Abu Salama al-Hilali al-Kufi. Ini juga ulama ya kawan. Summa Zaidah ibnu Qudamah, Abu Salat, wal Laits ibnu Sa'ad, Abul Harith al-Fahmi, wa Hammad ibnu Zaid, Hammad
bin Zaid. Ini juga imam hadis. Summa Yazid ibnu Harun. Yazid ibnu Harun. Yazid ibnu Harun. Wa Abu Usama. Abu Usama. Abu Usama di situ disebutkan namanya Hamad ibnu Usama. Wa ibnu Wahab. Ibnu Wahab, Abdullah ibnu Wahab. Abdullah bin Wahab. Wallahu ta'ala naktafi bihadzal qadar. Cukup dulu sampai di sini.